Adik-adik apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan. Salah satunya dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Selain itu juga adik-adik harus makan makanan yang bergizi. Contohnya seperti makan sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan juga susu. Nah, jangan terlalu banyak makan permen ya, nanti giginya sakit, oke? Nah, adik-adik merasa bosen gak sih diam di rumah terus? Gak bisa keluar bermain sama teman-teman, gak bisa pergi ke sekolah bertemu sama ibu guru. Pasti merasa bosan dong. Nah, tapi tenang nih teman-teman. Di sini Kak Irna dan teman-teman Kak Irna akan mengajak adik-adik untuk belajar sambil bermain. Tonton sampai akhir ya videonya, oke? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ikutin Kak Irna ya. Sikap berdoa. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki untuk memahaminya. Amin. Sekarang kita akan melakukan senam terlebih dahulu agar adik-adik menjadi tambah semangat mengikuti pembelajaran. Adik-adik nanti ikutin ya gerakannya, oke? Five, four, 3, 2. Nah, bagaimana nih adik-adik? Tambah semangat gak? Tambah semangat dong pastinya. Adik-adik hebat, bisa mengikuti gerakan dengan baik. Adik-adik tahu gak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Tanaman. Ya, kurang tepat. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan. Kita akan membahas salah satu pekerjaan. Adik-adik tahu nggak pekerjaan itu ada apa aja?
Apa? Banyak. Ya, benar. Ada dokter, ada guru, ada pedagang, ada petani, ada nelayan, dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Pak Nelayan. Adik-adik tahu gak sih Pak Nelayan itu kerjanya di mana? Di laut, Bu. Ya, benar. Di lautan. Pak Nelayan pergi ke lautan menggunakan apa ya? Perahu. Ya, benar. Menggunakan perahu. Adik-adik tahu nggak sih Pak Nelayan itu pergi ke lautan menggunakan perahu untuk mencari apa? Apa ayo? Ikan. Ya, untuk mencari ikan. Adik-adik suka makan ikan nggak? Suka nggak? Suka, Bu. Suka. Bagus, karena ikan itu sangat baik bagi kesehatan. Nah, Pak Nelayan itu sangat berjasa bagi kehidupan kita. Karena dengan adanya Pak Nelayan, kita bisa makan ikan. Dan ikan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati Pak Nelayan. Adik-adik, Kak Irna punya lagu yang berjudul Pak Nelayan. Adik-adik boleh mengikutinya ya. Begini lagunya. Hu hu hu, ada perahu Pak Nelayan. Tujuannya ke laut untuk mencari ikan. Pau pau pau, ada kapalnya Barakoda. Tujuannya ke laut mengarungi samudra. Adik-adik sudah hafal belum? Belum? Satu kali lagi ya. Hu hu hu, ada perahu Pak Nelayan. Tujuannya ke laut untuk mencari ikan. Pau pau pau, ada kapalnya Barakoda. Tujuannya ke laut mengarungi samudra. Yeay. Nah, untuk selanjutnya adik-adik akan belajar bersama teman Kak Irna. Oke? Nanti teman Kak Irna akan bercerita tentang nelayan. Adik-adik harus memperhatikan dan menonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Istanti. Hari ini kakak akan bercerita. Ada yang tahu kakak akan bercerita apa? Hari ini kakak bercerita tentang nelayan dan duri ikan. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, ada seorang nelayan yang melihat seekor ikan menggelapar di mata kailnya. Nahas, tiba-tiba seseorang merampas ikannya. Hai, berikan ikan itu padaku. Tapi kan ini hasil tangkapanku, masa bodoh? Tanpa dapat mencegahnya, nelayan yang lemah itu hanya bisa menatap orang yang mengambil ikannya pergi dari tempat itu dengan pandangan kosong. Ya Allah, mengapa kau ciptakan orang yang lemah seperti diriku ini, dan kau ciptakan orang lain yang lebih kuat, sehingga bertindak sewenang-wenang kepada orang yang lemah sepertiku ini. Maka ciptakanlah ya Allah makhluk lain yang lebih kuat dan mampu mengalahkannya, agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi umat semua. Ratapan nelayan itu dalam doanya. Tanpa memperdulikan nelayan miskin itu, orang kasar itu pergi dan membakar ikan hasil rampasannya. Dengan nafsunya, ia akan menyantap ikan bakar yang ada di atas meja. Namun malang baginya, ketika ia akan mengambil dan memakan ikan itu, sebuah duri mencocok jari tangannya. Dengan seizin Allah, tangan yang kena duri itu makin hari makin bertambah parah lukanya, bagaikan kanker yang ganas. Lukanya yang borok merambat hingga ke lengan tangannya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengobati lukanya, tetapi tidak juga sembuh. Bahkan ia harus memotong lengan sebatas siku. Tetapi meskipun tangannya sudah dipotong, lukanya semakin parah, sehingga orang itu putus asa. Dengan keputusasaannya, ketika ia tertidur,
Ia bermimpi seakan-akan mendengar suara nelayan yang ikannya dirampas beberapa waktu lalu. Seketika ia terbangun dari tidurnya. Hatinya termangu, ada perasaan bersalah yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Hati nuraninya tersentuh akibat peringatan nelayan lewat mimpinya. Ya, itu bukan hakku, aku harus mengembalikannya, kata hati orang itu. Dengan sikap yang tegas dan hati yang mantap, ia melangkahkan kakinya untuk mencari nelayan itu. Nelayan, maafkan aku atas perbuatanku beberapa waktu lalu yang telah merampas ikanmu. Dan hari ini aku meminta maaf, dan sebagai gantinya aku akan memberikanmu uang. Kini hati orang itu lega. Dia terbebas dari kutukan perasaan yang selama ini yang menghantuinya. Alhamdulillah, dengan seizin Allah, tangannya makin hari makin membaik. Luka yang semula parah kini berangsur-angsur kering dan sembuh. Luka yang membusuk dan hampir diamputasi sebatas lengan itu kini sembuh total. Lelaki itu kini telah mengambil hikmah dari apa yang diperbuatnya. Selesai. Nah, adik-adik, kakak ingin tanya, dari cerita tersebut tokohnya ada berapa sih? Ya, ada 2. Yang pertama nelayan, yang kedua orang yang merampas ikan nelayan itu. Dari cerita tersebut kita dapat ambil bahwa kita tidak boleh mengambil hak yang bukan milik kita. Jika kita menemukan sesuatu, contohnya nih, kita menemukan sesuatu barang dan itu bukan milik kita, lebih baik dikembalikan kepada orangnya atau tidak sama sekali untuk diambil. Nah, segitu saja dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Sita. Nah, sekarang kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar menebak gambar. Kira-kira gambar apa ya yang akan kita tebak? Sepertinya kita akan menebak gambar beberapa profesi. Teman-teman tahu kan ada banyak sekali profesi. Nah, di sini kita akan menebak beberapa di antaranya. Siapa yang bisa menebak? Nanti acungkan tangan ya dan menjawab saya. Gitu. Siap, Bu. Nah, kita mulai aja sekarang ya. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ini gambar apa ya? Tani, Bu. Iya, betul. Pintar sekali. Terus sekarang ini. Ini gambar apa ya? Peternak, Bu. Iya, betul. Pintar-pintar ya semuanya. Dan terakhir kita akan menebak bersama-sama. Yang ini gambar apa ya? Nelayan. Iya, betul, itu nelayan. Nah, sekarang kita tahu kan ya, ada banyak sekali profesi yang ada di dunia yang orang-orang dewasa lakukan. Sekarang setelah menebak beberapa gambar mengenai profesi, kita akan menebak kita akan mengeja atau menyebutkan huruf apa saja ya yang terdapat pada kata nelayan. Nelayan itu
Ada berapa ya hurufnya? Yuk kita aja bersama-sama. Nelayan. N, E, L, A, Y, A, dan N. Iya, pintar semuanya. Nah, sekarang kita eja ulang ya. Apa aja huruf yang ada pada kata nelayan? 1, 2, 3. N, E, L, A, Y, A, dan N. Iya, betul. Semuanya pintar ya. Nah, setelah kita mengeja huruf apa aja yang ada pada kata nelayan, sekarang kita akan menghitung. Menghitung ada berapa ya huruf yang ada pada kata nelayan. Yuk kita hitung sama-sama. N, E, L, A, Y, A, N. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, jadi ada 7 huruf yang terdapat pada kata nelayan. Kita ulang ya, ada berapa huruf yang terdapat pada kata nelayan? N, E, L, A, Y, A, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf yang terdapat pada kata nelayan. Sekarang kita akan Kita akan bernyanyi. Semuanya mau bernyanyi? Mau, Bu. Yeay. Semuanya ikut bernyanyi ya. Kita akan bernyanyi mengenai ikan. Kenapa ikan? Karena nelayan menangkap ikan. Semuanya tahu kan ikan? Di sana di dalam kolam ku masukkan ikan kesayangan. 10 ekor berenang-renang bersenang-senang di dalam kolam. Tiba-tiba ada yang tenggelam. 5 ekor ikan kesayangan. Kasihan, oi oi, sungguh kasihan. Ikan 10 tinggal berapa? Yo, ikannya tinggal berapa? Kita ulang ya. Nanti semuanya menjawab. Di sana, di dalam kolam, ku masukkan ikan kesayangan. 10 ekor berenang-renang bersenang-senang di dalam kolam. Tiba-tiba ada yang tenggelam. Berapa ya yang tenggelam? Yo, berapa yang tenggelam? 3, Bu. 3, ya 3. 3 ekor ikan kesayangan. Kasihan, oi oi, sungguh kasihan. Ikan 10 tinggal berapa? Nah, sekarang kita akan mengulang. Kita akan mengulang apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Kita akan mengulang gambar-gambar profesi. Tadi kita
menyebutkan profesi apa aja ya? Ada apa aja ya? Gambar profesi yang tadi, ada yang ingat? Petani. Iya, betul. Terus ada apa lagi ya? Peternak. Iya, betul. Kalau yang terakhir itu profesi apa ya? Nelayan. Betul, nelayan. Jadi hari ini kita kan belajar tentang nelayan. Halo adik-adik, gimana? Masih semangat belajarnya kan? Iya, harus tetap semangat ya. Nah, sekarang bersama Kak Eva akan membuat sebuah wayang-wayangan panelayan. Gimana? Adik-adik mau coba kan buat wayang-wayangan panelayannya? Iya. Nah, sebelum membuat wayang-wayangan panelayannya, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Coba ikutin kakak ya. Tepuk semangat. 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 Coba mau denger satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Iya, hebat, pada semangat ya. Nah, ini ada gambar Pak nelayannya. Nanti adik-adik gunting ya, sesuai pola yang kakak kasih. Juga nanti dikasih kalender bekas buat ditempel di belakang gambarnya. Oke, siap? Oke. Nah, adik-adik semuanya sudah kebagian kan? Gambar kalender bekas sama kayunya? Iya, nah sekarang kita gunting terlebih dahulu ya guntingnya. Sesuaiin pola yang sudah kakak kasih. Gunting ya. Awas, hati-hati ya adik-adik dalam mengguntingnya, jangan kena sampai tangan, jangan. Terus gunting yang rapi ya supaya bagus hasilnya. Awas, hati-hati dalam mengguntingnya. Iya nih, kakak sudah selesai mengguntingnya. Gimana? Adik-adik sudah selesai? Iya. Nah, sekarang kita tempel gambarnya pada kalender bekas. Kita tempel dulu ya. Sudah ada kan lemnya? Tempel di bagian belakang, tapi jangan terlalu banyak supaya tidak basah. Tempel di pinggir-pinggirnya. Juga tengahnya juga tempel ya. Nah, jika sudah selesai, kita tempel di bagian belakang kalender. Tempel yang rapi. Gimana? Adik-adik sudah selesai kan tempelnya seperti ini? Selesai ditempel, kita gunting lagi sesuai gambarnya, oke? Hati-hati ya mengguntingnya. Pokoknya serapi mungkin, siap?
Awas, mengguntingnya kena tangan, jadi harus hati-hati. Nih. Sebentar lagi hampir selesai nih. Wayang-wayangan nelayan. Nah, lihat. Sudah selesai. Nah, gimana? Udah selesai kan menempel seperti ininya? Nah, sekarang jika sudah ditempel seperti ini, tinggal dikasih kayu. Tempel kayu di belakangnya ya. Tempelnya pakai selotip. Kita tempel. Terus tempelnya jangan lupa di bagian tengah, bagian sininya ya. Tempel. Tempelnya satu lagi ya, biar kuat pegangannya. Nah, sekarang sudah jadi wayang-wayangan Pak Nelayan. Coba mau lihat karya adik-adik. Iya, pada hebat semua. Nah, gimana? Gampang kan cara membuat wayang-wayangannya? Ya, nanti kalau di rumah banyak gambar, terus banyak kalender bekas, nah adik-adik tinggal bikin supaya banyak mainannya. Nah, ini bisa dipakai bermain peran. Nah, gimana adik-adik? Seru nggak barusan belajarnya? Iya, pastinya seru dong. Hebat. Nah, coba kegiatan apa saja tadi yang telah dilakukan? Pertama apa? Senam. Iya, melakukan senam. Terus yang kedua? Bercerita. Ya, hebat, bercerita. Ceritanya apa coba? Nelayan dan duri ikan. Iya, nelayan dan duri ikan. Pak, yang ketiga apa? Main game tebak-tebakan Iya, gambar. bermain game. Dan yang terakhir? Membuat wayang-wayangan. Membuat wayang-wayangan. Hebat, masih ingat ya. Terus biasanya kalau nelayan suka bawa apa aja? Pancingan. Ya, membawa pancingan. Terus Jaring. membawa jaring ikan. Ya, hebat. Nah, kalau dari cerita tadi, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Coba apa? Iya, jadi kita tidak boleh membawa barang yang bukan milik kita. Ingat ya, tidak boleh membawa barang yang bukan milik kita. Nah, adik-adik, kita juga harus menghormati jasa seorang Pak Nelayan. Karena nelayan itu telah menghasilkan ikan untuk dimakan semua orang. Ya, sehingga kita harus menjaga lingkungan di laut dengan tidak membuang sampah sembarangan di laut. Supaya air dan ikan di laut itu tidak tercemar oleh limbah sampah. Siap? Ya, adik-adik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan doa sesudah belajar. Bersama-sama ya, ikutin. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi faddudhu ilayya inda hajatihi wala tansyanihi ya robbal alamin. Amin. Ya adik-adik, jangan lupa juga adik-adik semua harus menjaga kesehatan adik-adik ya, dengan tidur teratur dan makan makanan yang bergizi dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Siap?
Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.